Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya, yaitu namamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu dan telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain Dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu. Aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudari, sudah terkasih dalam Tuhan. Dalam bacaan Injil jelas kita mendengarkan di sana doa Tuhan Yesus kepada Bapaknya. Seperti tadi dalam mengantar saya katakan, ada banyak orang yang mau untuk membelokkan kepercayaan kita bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Di sana mau mengatakan bahwa kalau Tuhan, kenapa Dia berdoa kepada Allah? Bukankah ini wujud bahwa Dia adalah Nabi? Ini bagi beberapa orang yang mau mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Nah, tetapi kita mau mengatakan adalah begini. Kita tahu bahwa Dia adalah Sang Firman yang turun menjadi manusia. Nah, kalau menjadi manusia, maka Dia adalah 100% manusia, tapi juga 100% Allah. Nah, kalau 100% manusia, maka dalam berelasi dengan Allah, maka wujudnya adalah doa. Kan panjenengan juga doa kan? DOA, dialog omong-omong dengan Allah. Nah, kita bisa melihat ada situasi di mana Dia sebagai manusia, Dia berdialog dengan Allahnya, dengan Bapa. Dia sebagai manusia, wujud manusianya masih ada. Tetapi kita tidak akan pernah membaca dalam Injil setelah Dia bangkit, Dia berdoa. Tidak ada. Karena apa? Kepenuhan Dia sebagai Tuhan, sebagai firman itu ada. Dan kepenuhannya apa? Dia balik menuju kepada Allah. Karena identitas Dia adalah kebersatuan Dia dengan Sang Bapa. Nah, semasa Dia menjadi manusia, maka Dia juga berdialog dengan Allah. Nah, Ibu Bapak, saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi Dia berdoa karena Dia adalah firman menjadi manusia. Namun kita bisa melihat bahwa aspek Dia sebagai Tuhan bukan karena keputusan dari gereja, bukan. Tapi sejak awal
dalam pewartaan dia sudah mengatakan dia Mesias. Mesias dalam bahasa Yunani adalah Kristus. Dan itu menjadi nama bagi dia, Yesus Kristus. Bahkan gelar, sebetulnya kalau gelar kan di depan, Kristus Yesus sebetulnya. Tetapi karena itu menjadi nama, maka biasanya dikasihkan di belakang, Yesus Kristus. Lalu kita ingat dengan misalnya asmo atau nama dari kardinal kita. Misalnya Kardinal Julius. Karena itu nama melekat dalam nama, maka nama itu tidak diletakkan di depan Kardinal Julius, tidak, tapi Julius Kardinal. Karena nama. Kardinal sebelumnya juga mengatakan Justinus Kardinal, bukan Kardinal Justinus, tapi Justinus Kardinal. Karena melekat dalam nama. Demikian juga nama Kristus, dia melekat dalam nama Yesus, maka itu biasanya dalam tradisi kita diletakkan di belakang Yesus Kristus. Baik, Ibu Bapak sudah kasih, ini hanya sekedar pengetahuan bahwa pengenalan akan Kristus, akan Tuhan itu sudah sejak Tuhan bersama dengan para murid. Dan perwujudan sempurnanya setelah dia mengalami kebangkitan. Nah, Ibu Bapak, Saudara, terkasih dalam Tuhan, maka tidak menjadi masalah bagi diri kita, walaupun nanti digusuk-gusuk kita, tetapi saya percaya bahwa iman panjenengan sudah mendalam dalam diri Tuhan Yesus. Nah, sekarang yang menjadi masalah bagi diri kita adalah Injil ini adalah isi dari doa itu. Tuhan Yesus sebetulnya mau sharing kepada Bapaknya mengenai apa yang dia lakukan kepada para muridnya. Dan para murid yang mendengar doa itu sebetulnya juga mengalami sharing itu. Yakni apa? Yakni bahwa dikatakan bahwa mereka tidak lagi dari dunia ini. Gitu, dikatakan begitu. Sebagai pengikut. Padahal mereka lahir di dunia. Lahir di Israel, lahir di Palestina. Dengan nama mereka masing-masing. Tetapi dikatakan oleh Tuhan Yesus mereka tidak lagi dari dunia ini. Kenapa? Karena sebagai pengikutnya, sebagai orang yang dekat dengan dia, Tuhan Yesus mengajak para murid untuk menyapa Allah dengan sebutan Bapa, maka mau menegaskan bahwa para pengikut Tuhan ini adalah berasal dari Bapa juga. Dengan kita dibaptis, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Berarti kita dianggap bahwa kita berasal dari surga juga, dari Allah. Maka kita haruslah hidup tidak larut dalam aspek-aspek keduniawian. Namun kita hati-hati kalau menghadapi semangat dunia itu. Supaya kita tidak hanyut ke dalamnya. Namun identitas kita hendaknya tetap ada. Isi dari doa Tuhan Yesus antara lain itu. Lalu maksud Tuhan Yesus mau mengatakan apa? Aspek kesatuan. Bapa dengan putra yang bersatu. Dia mengharapkan bahwa pengikutnya pun bersatu dengan Allah juga. Aspek kebersatuan itu. Jadi ini yang mau diseringkan oleh Tuhan Yesus kepada para murid dalam doa itu. Bahwa mereka harus hidup bersatu bersama dengan Allah. Aspek persatunya adalah karena ada Allah yang menyatukan mereka. Maka kita bisa melihat aspek kebersatuan ini menjadi inti dari doa itu. Nah, sekarang kita bisa melihat Tuhan men-sharingkan kebersatuan dia dengan Bapa, dan dia mengharapkan bahwa para pengikutnya pun itu juga bisa mewujudkan aspek kesatuan dengan Sang Bapa. Nah, kita bisa melihat ini aspeknya. Nah, itu kita juga nanti bisa kita sangkutkan dengan bacaan pertama, misalnya tentang pemilihan Matias. Orang yang mau untuk menyatukan dalam wujud gereja adalah para rasul. Maka para rasul itu adalah harus memperlihatkan kesatuan dengan gurunya atau dengan Tuhan Yesus. Maka syarat untuk menjadi pengganti Yudas Iskariot adalah orang yang kenal betul dengan Tuhan Yesus dan akrab dengan Tuhan Yesus. Syaratnya adalah orang yang
Istilahnya itu bersama dengan Tuhan Yesus semenjak dibaptis Tuhan Yesus itu sampai dengan mikrot ke surga. Kalau demikian, kira-kira Matius ikut nggak dalam perjamuan? Ikut nggak dalam perjamuan? Matias dan Justus. Karena ada dua yang dipilih kan? Oh ternyata ditemukan orang yang bersama dengan Tuhan Yesus semenjak Tuhan Yesus dibaptis sampai Tuhan Yesus mikrot ke surga adalah Matias dan Justus. Dipertemukan dua orang. Akhirnya dibuang undi, yang dipilih Matias. Betul? Dalam bacaan pertama tadi, okay? Nah, kalau demikian, dalam perjamuan kira-kira mereka ikut nggak? Pasti ikut. Tetapi kalau kita lihat gambar yang ada di bawah altar ini, patungnya hanya ada 12. Termasuk Yudas di sana ada. Tapi Justus dan Matias nggak ada. Nah, kalau demikian kita harus melihat bahwa gambar ini bukan versi kitab suci, namun versi seorang perupa. Seorang perupa yang menggambar siapa dan yang pematung zaman itu yang terkenal. Siapa? Siapa? Da Vinci. Dia yang menggambar. Itu kan versi dia. Tapi versinya mau menggambarkan apa? Oh, 12 rasul ini kompak untuk ikut perjamuan Tuhan. Sebenarnya itu. Namun yang mengikuti pasti tidak hanya 12 itu yang ikut perjamuan. Belum lagi terhitung murid perempuannya. Kira-kira Maria Magdalena ikut enggak perjamuan itu? Saya kira ikut. Nah, ibu bapak, saudara, saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan. Maka kita harus melihat bahwa oh ternyata kitab suci menyatakan bahwa dua orang itu adalah yang ikut dari semenjak Tuhan Yesus dibaptis sampai Tuhan Yesus. Kalau orang itu mau men-sharingkan kebersatuan dia dengan yang lain, dia harus memperlihatkan terlebih dahulu kebersatuan dia dengan Tuhan. Dan diperlihatkan Matias dan Yesus itu bersatu dulu sehingga dia layak menjadi kandidat untuk menggantikan Yudas Iskariot. Karena apa? Dia nanti yang mempersatukan jemaat. Para rasul mempersatukan jemaat. Maka aspek kesatuan yang menjadi warta dari Tuhan Yesus harus terlebih dahulu diperlihatkan oleh yang mewartakan itu. Jadi kalau kita bisa mengatakan, oh kita akan bersatu, oh misalnya ambil contoh, oh kita serumpun, tetapi di belakangnya itu misalnya ada gontok-gontokan, berarti tampak bahwa hanya manis di mulut. Nah, ibu bapak, saudara terkasih, maka aspek persatuan yang mau diwartakan harus dihidupi terlebih dahulu. Nah, kita pun juga sebenarnya juga diajak untuk itu. Kita diajak untuk bisa mempersatukan semua jemaat ini di dalam nama Tuhan, dan kita sendiri harus bisa merasakan dan mengalami kebersatuan dengan Allah terlebih dahulu, supaya warta kita ini menjadi hidup, menjadi wujud yang nyata di tengah masyarakat pula dan di tengah umat jemaat yang lain. Sehingga tidak hanya sekedar kata-kata yang indah, oh bersatu, 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 enggak. Namun kita harus menghidupi itu terlebih dahulu. Maka ibu bapak, saudara terkasih, Tuhan Yesus selain dia mau untuk mengharapkan para murid bersatu dalam Bapa, dia sendiri sudah menunjukkan. Maka dia juga mengharapkan para pengikutnya melakukan hal yang sama. Ini catatan awal. Catatan yang berikutnya adalah begini, ibu bapak. Isi doa Tuhan Yesus bukan untuk dirinya sendiri. Namun isi doa dari Tuhan Yesus adalah mendoakan mereka yang mau ditinggalkan. Tuhan Yesus mau balik kepada Bapa, maka orang-orang yang mau ditinggalkan ini dia pasrahke kepada Allah. Nah, kita pun diharapkan mampu untuk bisa mewartakan hal yang sama. Yakni kalau kita mendoakan, kita juga menyatakan kebersatuan di dalam keluarga, misalnya. Kesatuan di dalam lingkungan.
Kebersatuan di dalam wilayah, kebersatuan dalam paroki, atau juga kebersatuan di dalam ikatan tertentu yang Anda kerjakan. Ikatan di dalam suami istri, ikatan di dalam kehidupan sebagai seorang imam misalnya, sebagai seorang biarawan atau biarawati. Kita menghidupi itu, maka kita harus bisa mendoakan orang-orang yang ada di dalam ikatan bersama dengan kita. Nah, sebetulnya ajakan ini mau mengatakan bahwa berdoalah untuk mereka yang Anda cintai. Nah, Ibu Bapak, Saudara terkasih, jadi berdoa bukan untuk diri kita. Maka kalau supaya diri kita ini mau berdoa kepada Allah, ya, berdoa kepada Allah. Untuk yang suami istri, itu mintalah kepada pasangan panjenengan. Misalnya dia seorang istri, dia mengatakan kepada suaminya, Pak, tolong aku doakan ini. Yuk kita berdoa bersama. Dalam doa bersama itu suaminya mendoakan istrinya sesuai dengan apa yang diminta. Pasti Tuhan mendengarkan. Kenapa? Karena kata Tuhan itu kalau kita mendoakan bukan untuk ego semata, tetapi untuk yang lain yang dicintainya. Maka kita bisa minta itu. Lalu suami misalnya ada dalam masalah misalnya, dia juga bisa minta, tolong aku didoakan ini. Yuk kita berdoa sekarang. Supaya tidak lupa. Maka diajak berdoa sekarang. Kenapa? Karena kita seringkali kan menjanjikan. Misalnya ada anak atau keponakan, tolong aku didoakan ya. Jawaban Anda gimana? Ya, disembayang ke lali. Ya kan? Lupa biasanya. Kalau orang minta, aku tolong didoakan. Ya, tak doakan. Ternyata lupa. Maka saat itu juga, yuk kita berdoa. Dan itu sesuatu yang bagi saya mudah saya hidupi. Kenapa? Karena saya kalau misalnya minta doa dulu kepada almarhum bapak atau almarhum ibu saya, selalu saat itu, yuk sembahyang yuk, berdoa. Saat itu juga, sehingga saya mendengar bahwa, oh ya, nama saya disebut di dalam doa. Nah, Ibu Bapak, Saudara kasih, ini sebetulnya teladan dari Tuhan untuk kita, supaya kita mampu untuk mendoakan. Hingga hidup doa ini bukan hanya melulu, misalnya apa ya, formalitas belaka. Namun, di dalam doa itu, jangan menyuruh Allah. Karena seringkali kan kita menyuruh Allah. Ya kan, pernah saya buat contoh doa makan itu, masih ingat? Yaitu, Tuhan saya bersyukur atas santapan yang sudah disediakan. Lalu yang kedua mendoakan, ya Tuhan terima kasih kepada orang-orang yang telah berjerih payah menyiapkan santapan ini. Untuk orang yang belum makan, gimana doanya? Gimana? Gimana biasanya kalau untuk orang yang belum makan pada saat kita mau makan, doanya gimana? Ya Tuhan, berikanlah rezeki pula kepada mereka yang belum mendapatkan rezeki makanan hari ini. Nah, bukankah kita menyuruh Tuhan untuk memberikan makan kepada orang lain? Padahal harusnya yang harus memberi makan siapa? Kita. Nah, kita mau makan enak-enak, namun menyuruh Tuhan untuk beri makan. Ini yang seringkali terjadi. Maka dalam doa, jangan sampai kita justru menyuruh Allah. Namun, kita tetap mempersilahkan Tuhan dengan kebijaksanaannya memberikan sesuatu yang penting untuk orang yang kita doakan. Nah, saya percaya dan saya yakin panjenengan mampu untuk melakukan itu. Amin.